Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sepren Maki dengan NPM 221-2011-605. Di sini saya akan menjelaskan subjek hukum pengangkutan yang bagian A. Yang pertama itu ada pengangkut. Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau penumpang dan juga barang. Singkatnya, pengangkut adalah penyelenggara dari pengangkutan tersebut. Lalu yang kedua, ada penumpang. Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan atas dirinya yang diangkut. Lalu selanjutnya ada pengirim. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang. Atas dasar itu, dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Lalu selanjutnya yang terakhir ada penerima. Penerima yang dapat diketahui dari dokumen pengangkutan. Selain itu, dari dokumen pengangkutan juga diketahui bahwa penerima adalah pembeli atau importir. Jadi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Penerima juga adalah pihak yang memperoleh kuasa atau hak untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya. Sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan penunjang pengangkutan niaga. 1. Perusahaan ekspedisi muatan. Menurut KUHD, perusahaan ekspedisi muatan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim. Perusahaan ekspedisi muatan wajib mencatat buku catatan hariannya, sifat, jumlah, dan harga barang yang harus diangkut. Perusahaan ekspedisi muatan harus menjamin pengiriman barang dan barang yang diterimanya tiba dengan baik dan secepat mungkin, dengan mengindahkan segala upaya yang dapat digunakan untuk menyerahkan barang dengan baik. 2. Agen perjalanan. Agen perjalanan adalah pihak dalam perjanjian pemberian kuasa atau keagenan yang mengikatkan diri untuk mencari penumpang bagi kepentingan pengangkut. Sedangkan pengangkut mengikatkan diri untuk membayar imbalan jasa atau agency fee kepada agen perjalanan atas jasanya itu. Agen perjalanan bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Atas nama pengangkut, agen perjalanan menyediakan fasilitas jasa pengangkutan kepada penumpang dengan cara menjual tiket atau karcis kepada penumpang, dan penumpang membayar biaya pengangkutan yang kemudian oleh agen perjalanan disetorkan kepada pengangkut. Agen pelayaran. Setiap kapal yang berlabuh di suatu pelabuhan sudah pasti membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk agen pelayaran. Secara garis besar dikenal 3 jenis agen pelayaran, yaitu agen umum, subagen, dan cabang agen. Perusahaan muat bongkar. Perusahaan muat bongkar adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa memuat barang dan atau hewan ke kapal di pelabuhan pemberangkatan dan membongkar barang dan atau hewan di kapal pelabuhan tujuan. 1C. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum dikarenakan pihak yang memiliki legalitas resmi dan diakui oleh hukum. Contohnya seperti BUMN. Persekutuan yang bukan badan hukum atau perseorangan, contohnya CV. Pihak penumpang yang selalu berstatus perseorangan, pengangkut, khususnya pengangkut secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak dijumpai definisi pengangkut kecuali dalam pengangkutan laut. Akan tetapi dilihat dari pihak perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau penumpang atau barang. Dan pengangkutan dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu 1. Pengangkutan pada pengangkutan kereta api menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Pengangkut adalah penyelenggara sarana kereta apian, yaitu badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki usaha dan izin operasi dari pemerintah. 2. Pengangkut pada pengangkutan jalan. Undang-undang baru yang mengatur tentang lalu lintas dan pengangkutan jalan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menentukan bahwa pengangkutan adalah perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan adalah suatu sarana pengangkutan di jalan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 3. Pengangkutan pada pengangkutan perairan. Pengangkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal. Pengangkutan perairan terdiri atas pengangkutan laut, pengangkutan sungai dan danau, pengangkutan penyeberangan, dan semua itu diatur pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pengangkutan udara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan Negara tahun 2009 nomor 1. Di undang-undang itu, kegiatan pengangkutan udara terdiri atas pengangkutan udara niaga dan pengangkutan udara bukan niaga. Pengangkutan udara niaga yang dimaksud terdiri atas pengangkutan udara niaga dalam negeri adalah pengangkutan udara niaga yang penerbangannya memungut biaya. Konsep pengirim. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia juga tidak mengatur definisi pengirim secara umum, tetapi dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang. Atas dasar itu, dia berhak D. Status subjek tersebut harus sesuai dengan yang diatur dalam setiap UU pengangkutan, meliputi pengangkutan jalan, kereta api, kereta laut, atau perairan dan udara. Status subjek hukum pengangkutan di Indonesia mengacu pada hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan, yaitu pengangkut, pengirim, dan penerima. Status subjek hukum pengangkutan dalam berbagai moda transportasi di Indonesia diatur dalam UU masing-masing, yaitu pengangkutan jalan atau darat, UU nomor 8 tahun 1992. Diatur pengangkut memiliki izin usaha angkutan darat, bertanggung jawab atas keselamatan barang atau orang yang diangkut, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, pengirim menyerahkan barang dalam kondisi yang layak angkut, memberikan informasi tentang barang yang benar, membayar ongkos angkut. Yang ketiga, penerima menerima barang dalam kondisi baik, membayar ongkos angkut jika belum dibayarkan oleh pengirim. Yang selanjutnya, pengangkutan kereta api yang diatur oleh UU nomor 23 tahun 2007. 1. Pengangkut. Perusahaan kereta api berizin bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan barang, memelihara prasarana dan sarana perkeretaapian. 2. Pengirim menyerahkan barang dalam kondisi layak angkut, memberikan informasi yang benar tentang barang, membayar ongkos angkut. Yang ketiga, penerima menerima barang dalam kondisi baik, membayar ongkos angkut. Selanjutnya, pengangkutan laut atau perairan diatur dalam UU nomor 17 tahun 2008. Yang pertama, pengangkut. Perusahaan pelayaran berizin bertanggung jawab atas keselamatan kapal. Yang kedua, pengirim menyerahkan muatan dalam kondisi yang layak angkut, memberikan informasi yang benar tentang muatan. Yang ketiga, penerima menerima muatan dalam kondisi baik, membayar ongkos angkut jika belum dibayar pengirim. Yang terakhir, pengangkutan udara yang diatur oleh UU nomor 1 tahun 2009. Yang pertama, pengangkut. Perusahaan penerbangan berizin bertanggung jawab atas keselamatan pesawat udara, penumpang, dan kargo, menerbangkan pesawat udara sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, pengirim menyerahkan barang dalam kondisi yang layak angkut, memberikan informasi yang benar tentang barang, membayar angkut. Yang ketiga, penerima menerima barang dalam kondisi baik, membayar ongkos angkut jika belum dibayarkan oleh pengirim. 1. Alat pengangkut. Ini termasuk seperti kendaraan, kapal, pesawat, dan sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang. 2. Muatan adalah barang atau penumpang yang diangkut, yang harus sesuai dengan kapasitas dan daya angkut alat pengangkut. 3. Biaya angkutan adalah sejumlah uang yang dibayar oleh pengirim kepada pengangkut sebagai imbalan atas jasa pengangkutan. 4. Dokumen angkutan. Dokumen angkutan adalah surat-surat yang diperlukan untuk kelancaran proses pengangkutan seperti surat muatan dan lain-lain. Objek pengangkutan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Angkutan Darat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Angkutan Barang, dan banyak lagi. Peraturan perundangan tersebut mengatur berbagai aspek terkait dengan objek hukum pengangkutan. Pengangkutan dan pengiriman wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut agar kegiatan pengangkutan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.